Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Pop Up Kori. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan anak pemalu dan pendiam. Apakah Bunda mempunyai permasalahan tersebut? Yuk kita simak. Jangan lupa ya, like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng. Ayah bunda pasti pernah bertemu dengan anak kecil yang bila bertemu dan ditanyai orang lain seringkali malu, diam, dan tidak pernah mau menjawab. Jika hal ini terjadi sementara karena faktor belum kenal, tentu bukan permasalahan. Namun, bagaimana jika anak terus bersifat seperti itu? Sebenarnya, setiap anak terlahir dengan karakter unik masing-masing ya bunda. Ada yang sangat aktif dan tak pernah kehabisan energi sehingga kerap membuat orang tuanya itu kewalahan. Ada yang selalu ceria dan tak mudah akrab dengan siapa saja. Dan ada juga yang cenderung pendiam dan pemalu. Setiap karakter unik anak tentu harus kita syukuri ya bun, karena itu adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Namun, saat anak terlalu aktif atau terlalu pendiam, bunda sebaiknya memberikan arahan agar karakternya itu tidak mengarah ke dampak yang negatif. Dalam kasus anak yang pendiam dan pemalu misalnya, jika ini terus berkelanjutan, bisa membuat prestasi belajarnya anak itu menurun ya bunda. Jika hal ini terjadi, orang tua sebaiknya segera mencari jalan keluar agar anak dapat berkembang optimal sesuai usia tumbuh kembangnya. Penyebab dan cara mengatasi sifat anak yang pemalu. Gimana sih caranya? Yuk kita simak. Jika hal ini terus berlanjut, sifat anak pemalu dan pendiam pada anak bisa mengakibatkan hal yang negatif ya ayah bunda. Misalnya saja di lingkungan sekolah. Ia akan tertinggal pelajaran dengan anak yang aktif lainnya. Saat dia mengalami kesulitan, dia itu akan cenderung menyimpan kesulitannya itu sendiri. Karena alasan ini, wajar ya jika ayah bunda itu merasa cemas terhadap anak ayah dan bunda. Sifat pemalu ini tidak diperoleh dari bawaan lahir ya, melainkan karena faktor eksternal. Lalu, apa yang menyebabkan anak menjadi pendiam dan pemalu? Yuk simak ulasan kami. Yang pertama, anak kurang diajak berkomunikasi. Anak yang pemalu cenderung sulit berbicara dan bergaul dengan orang lain. Salah satu penyebab umumnya adalah karena orang tua sangat kurang mengajak anak dalam berkomunikasi dan jarang melibatkan anak dalam aktivitas yang membuatnya bertemu dengan orang lain. Misalnya, ibu sering melarang anak sejak kecil untuk bermain dengan teman sebayanya karena takut anaknya itu menjadi nakal. Jika ayah bunda memiliki permasalahan tersebut, solusinya adalah ayah bunda harus memberikan ruang pada anak untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Anak perlu diajak bercerita untuk membangun rasa percaya dirinya dalam berbicara dan menemukan kenyamanan dalam mengutarakan perasaannya. Saat anak pemalu, cobalah untuk sering melibatkan dalam aktivitas sehari-hari. Gitu ya bun. Misalnya saja dengan mengajak anak untuk belanja ke pasar, menyiram tanaman, berkunjung ke rumah tetangga, atau yang lain sebagainya. Kemudian permasalahan yang kedua, anak trauma terhadap lingkungan. Anak juga bisa pemalu karena punya pengalaman yang traumatis terhadap lingkungannya yang orang tua itu tidak mengetahui. Misalnya saja, ada satu atau dua orang yang setiap bertemu dengannya itu selalu mengejeknya dan memberi pengalaman tidak menyenangkan pada anak. Atau mungkin saat di sekolah, anak pernah diminta maju ke depan oleh gurunya untuk mengerjakan soal di papan tulis misalnya. Karena tidak bisa, anak kemudian dimarahi oleh ibu gurunya di depan teman-temannya. Anak pun akhirnya
diolok-olok oleh teman sekelasnya sehingga tidak berani lagi maju ke depan kelas. Solusinya, saat mengetahui ada yang tiba-tiba berubah pada anak, cobalah mengajak anak untuk bercerita apa saja yang ia alami dan membuat ia merasa tidak nyaman ya ayah bunda. Dorong anak untuk berani menceritakannya dengan sejujur-jujurnya. Setelah mengetahui akar permasalahannya, cobalah untuk memotivasinya dan menjelaskan bahwa kadang hal yang tidak menyenangkan bisa saja terjadi. Namun, ia akan melewati permasalahan tersebut dan semuanya itu akan menjadi baik-baik saja. Beritahu anak bahwa kejadian itu akan membuat anak menjadi lebih pemberani, belajar lebih banyak, dan menjadi hal yang lebih hebat. Yang ketiga, anak jarang dipuji. Memberi apresiasi atau pujian pada anak, meskipun terdengar sederhana, bisa memberi efek yang luar biasa loh ayah bunda. Anak akan merasa lebih nyaman untuk mencoba hal yang baru dan rasa percaya dirinya itu akan semakin menguat. Sebaliknya, anak yang jarang dipuji akan cenderung merendah diri karena apa yang dilakukannya tak terlihat berharga dan biasa-biasa saja di mata orang lain. Dorongan untuk mencapai hal yang baik dapat menyusut saat perasaan ini sering muncul dalam diri anak. Solusinya gimana? Solusinya, jangan pernah pelit pujian kepada anak ya ayah bunda. Sekecil apapun pujian yang diberikan, hal ini dapat menjadi dorongan anak untuk melakukan lebih banyak hal lagi yang mengagumkan. Jika anak melakukan kesalahan, koreksi dan bimbing mereka dengan penuh kasih sayang. Saat anak melakukan hal yang baik, berikan pujian dengan tulus. Itulah permasalahan dan solusi anak yang pendiam dan pemalu ya ayah bunda. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk ayah bunda semua. Sekian dari saya Ustazah Mirna mohon undur diri ya. Sampai ketemu di channel YouTube berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.